Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, warga Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Ngawi yang terkasih. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam Patunggilan. Puji syukur oleh karena kasih Kristus menyertai kita semua, kita masih diberi kesempatan untuk berbakti dan beribadah yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Sebagai warta hari ini, ibadah pagi hari ini masih dilakukan secara virtual melalui media daring atau online dalam rangka melaksanakan upaya pemerintah dalam melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat yang saat ini ternyata diperpanjang masa berlakunya dengan tujuan agar wabah pandemi COVID-19 dapat semakin mereda di seluruh tanah air, khususnya Jawa Bali. Oleh karena itu, saudara-saudara, dengan percaya dan mengandalkan penyertaan Tuhan Yesus, kita tetap dan terus peduli untuk melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditentukan, yaitu antara lain dengan melaksanakan 6M secara tertib dan bertanggung jawab. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, untuk selanjutnya, pengumuman lebih lanjut dapat dibaca di Warta Jemaat hari ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Bapak Edi Cahya Widodo Suryo SSI. Demikian ibadah akan segera dimulai. Kami mohon untuk berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 13, bait 1 dan 2 dengan judul Allah Bapa Tuhan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Dialah juru selamat kami. Shalom saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam panggilan ibadah. Kita hayati panggilan Tuhan pada pagi hari ini dengan pengakuan yang demikian. Sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk semuanya.
Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan sabda Tuhan yang menghantar kita dalam kebersamaan pagi hari ini. Terambil dari kitab Yesaya 51 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Yesaya 51 ayat 6 dan ayat yang ke-7, demikian sabda Tuhan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Saudara, demikian sabda pembimbing kita pada saat pagi hari ini. Mari kita sambut dalam ungkapan pujian, pelengkap Kidung Jemaat nomor 4. Kita pujikan bait pertama dan kedua, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Saudara-saudara, kita bersyukur pada pagi hari ini karena rahmat Allah yang nyata kepada kita, sehingga kita boleh bertemu dalam kebersamaan ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena berkat-Nya melimpah atas kita yang dicurahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing, dan kita mampu juga untuk mensyukuri segala berkat Allah itu. Namun demikian, saudara, panggilan Tuhan untuk kita bisa berhimpun saat ini juga sekaligus menjadi kesempatan bagi kita untuk membuka hati di hadapan-Nya, mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat setiap hari. Mari kita ungkapkan di dalam doa, saudara. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Bapa Allah kami yang penuh kasih, di dalam keagungan dan kemuliaan-Mu, pagi hari ini kami bersahati dalam kebersamaan ibadah. Ungkapan syukur kami naikkan senantiasa, karena Engkau menyatakan berkat kepada kami, kepada keluarga kami, dan di tengah-tengah persekutuan kami. Engkau nyatakan apa yang selalu mendatangkan kebaikan
bagi kami untuk melanjutkan dan menjalani kehidupan yang Tuhan kehendaki. Namun di tengah-tengah ungkapan syukur kami itu ya Tuhan, kami menyadari kami telah seringkali melalaikan kesempatan-kesempatan yang baik. Kami seringkali jatuh di dalam kesalahan dan dosa, mengingkari akan panggilan-Mu yang mendatangkan kebaikan dan berkat. Karena kami seringkali terpikat oleh segala sesuatu yang nampaknya masih kami anggap sebagai kesempatan yang mendatangkan kebahagiaan. Bapa, kami menyadari akan kelemahan dan dosa kami, dan kami buka di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan di hadapan-Mu ya Allah. Sucikanlah kami, agar kami dapat menyadari akan semua kesalahan kami itu, dan kami beroleh kekuatan yang baru, sehingga kami dapat berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Bapa, terima kasih, inilah diri kami yang penuh dengan kesalahan. Engkau Allah yang Maha Pengampun, Engkau Allah kami yang Maha Pemurah. Berkatilah kami dengan pengampunan, dan tidak ada sukacita atas kami yang sungguh mendatangkan kebahagiaan, selain daripada mendapatkan pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Bapa, berkatilah ibadah kami seutuhnya pada saat ini, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ungkapkan doa kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita sempurnakan pengakuan kita yang sudah kita naikkan dalam doa tadi, dalam ungkapan pujian. Kidung Jemaat nomor 24A, kita pujikan bait 1 dan 2, dari lembah sengsaraku. Setiap orang yang berani membuka hati di hadapan Tuhan, sekaligus mengakui kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan, maka mereka dilayakkan untuk menerima berita anugerah yang menjadi petunjuk hidup baru dalam hidupnya. Saudaraku, dimohon bangkit berdiri semuanya. Mari kita menerima perintah yang menjadi berita anugerah untuk kita sekalian. Dari Yohanes 15, ayat 12 dan 13. Yang demikian, saudara-saudara. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, seiring dengan berita anugerah ini, mari kita sambut dengan ungkapan diri kita dalam pujian kesanggupan kita NKB 17. Bait 1 dan 2, Agunglah kasih Allahku.
Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat diragu, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tanda dunia pun lebur, meskipun orang yang kecil telah menjauh dan terkebur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umat-Nya. Oh kasih Allah agunglah, tiada tandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Bapak, Ibu, dan saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan hati kita dan mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat ke-16 sampai dengan ke-21, dan akan dilanjutkan dari Efesus pasalnya yang ketiga, ayat ke-14 sampai dengan ke-21. Sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur atas berkat dari Bapa, sehingga kami dapat membangun ibadah di pagi hari ini. Bapa kami, kembali kami menghadap kehadirat Engkau ya Tuhan. Izinkan kami untuk membaca dan menghayati sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menuntun kami dalam membaca dan mempelajari firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kami dalam menghayati firman-Mu. Segala yang kiranya akan mengganggu kami dalam menghayati firman-Mu ya Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menjauhkannya. Kepada Bapak Pendeta Edi Cahyowidodo yang akan menyampaikan sabda firman-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, dan Tuhan pimpin dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga semuanya hanya Tuhan sendiri yang berkarya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai dengan ke-21. Demikian firman Tuhan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini,
jangan takut. Mereka menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Kita lanjutkan dari Efesus ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ke-21. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Amin. Sesungguhnya yang beroleh sukacita dan rahmat adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudaraku, shalom semuanya. Salam sejahtera untuk pagi hari ini. Salam sehat saudara-saudaraku. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan seiring dengan bacaan yang sudah kita simak bersama dan diperdengarkan kepada kita semua. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 dan juga Efesus pasal yang ketiga. Saudara, seiring dengan bacaan tadi, maka sekaligus mengingatkan untuk kita semua bahwa hari ini kita bersama-sama sedang menghayati atau di dalam penghayatan minggu penutupan bulan keluarga. Setelah 1 bulan penuh kita diajak untuk merenungkan dan merefleksikan bagaimana penyertaan Tuhan yang selalu diberikan di tengah-tengah keluarga kita dan memberikan keteguhan, kekuatan untuk kita sampai pada hari ini. Hendaknya setiap keluarga semakin dikuatkan dan mampu segera untuk mengaplikasikan bagaimana petunjuk, perintah, dan kehendak Tuhan yang diberikan kepada kita. Saudara, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema seiring dengan bacaan kita tadi, yaitu tenanglah, aku ini jangan takut. Saudara yang terkasih, yang mengasihi Tuhan, ungkapan yang sangat meneduhkan hati di saat situasi kurang menentu adalah ungkapan yang bernada mengayomi dan memberi semangat serta kekuatan kepada setiap orang. Di antaranya adalah kata atau ungkapan tenanglah dan jangan takut. Dua, ungkapan ini selalu diharapkan untuk didengar oleh setiap orang di saat situasi sedang dalam keadaan tidak menentu atau boleh dikatakan sedang dalam keadaan kacau. Mari kita lihat saudara, apa arti dari kata atau ungkapan tenang. Saya mencoba untuk menengok saudara di dalam arti menurut kamus. Kata tenang itu berarti tidak gelisah, tidak kacau atau tidak ribut, atau keadaan hati yang aman dan tentram. Ya, itu adalah arti kata tenang. Sedangkan kata takut, saudara, itu berarti tidak berani, gelisah, khawatir, kacau balau.
Dua kata yang tentunya ini bertolak belakang satu sama lain. Sehingga kata-kata penguatan yang kita harapkan terkait dengan tenanglah dan jangan takut itu berkonotasi positif atas isi daripada nasihat tersebut atau penguatan tersebut. Nah, ternyata saudara, di balik dua kata penguatan yang sejajar ini nampak tersirat ada peristiwa yang telah membuat kegelisahan, ketakutan, dan ketidaktenangan yang dialami oleh seseorang. Saudara, situasi tersebut pastilah bukan yang diharapkan oleh siapapun. Sebab hidup akan berasa kurang nyaman dan tidak tentram. Padahal hidup di dalam ketenangan adalah menjadi harapan semua orang. Ambil saja contoh, saudara. Ada sebuah tulisan yang dihasilkan atau ditulis oleh seorang pendeta senior sekaligus penulis buku, saudara, yang bernama Rick Warren. Rick Warren ini mengungkapkan dalam tulisannya ada data statistik orang-orang di Amerika itu mengkonsumsi 15 ton aspirin setiap hari. Wow, luar biasa, saudara. Kemudian juga Rick Warren menuliskan penjualan obat penenang itu sangat tinggi di Amerika. Dan bahkan buku tentang ketenangan pikiran pun menjadi bestseller di Amerika. Nah, nampaknya dari sini, saudara, kita bisa menyimpulkan sedikit. Ternyata ada begitu banyak manusia yang sulit mendapatkan ketenangan hati dan pikiran. Memang tidak bisa dipungkiri banyak hal yang bisa mencuri ketenangan hati kita saat ini. Misalnya saja ketika kita diperhadapkan pada masalah-masalah, baik masalah keluarga, masalah usaha kita yang sedang tidak menentu atau pekerjaan kita, masalah ekonomi, masalah kekhawatiran akan masa depan, dan juga tentunya pada saat ini ketika kita sedang menghadapi masalah pandemi yang belum berlalu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentang kegelisahan hidup. Kegelisahan juga pernah dialami oleh Elia yang adalah seorang nabi Allah. Elia pernah melakukan hal yang sungguh sangat spektakuler sebenarnya bersama dengan Allah. Yaitu kalau kita lihat, kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja, saudara, Elia bersama dengan Allah telah mengalahkan dan membunuh 450 nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Nah, saudara, mengapa Elia begitu gelisah? Ternyata kegelisahan Elia ketika dia telah berhasil mengalahkan 450 nabi-nabi Baal itu, Raja Ahab yang adalah seorang raja penyembah berhala yang didukung juga oleh istrinya yang bernama Isabel yang adalah penyembah berhala, sedang mengancam akan membunuh Elia. Dan karena merasa begitu terancam, Elia sangat cemas dan mengalami ketakutan yang begitu hebat. Sehingga ia lari untuk menyelamatkan nyawanya ke padang gurun seorang diri. Nah, di dalam bacaan kitab Raja-Raja itu dituliskan, dalam kesendiriannya itulah hati dan pikiran Elia merasa tidak tenang, bahkan ia merasa ingin mati saja. Namun, saudara, Tuhan Allah menolong. Tuhan menyuruh malaikatnya dan memberikan pertolongan. Saudara-saudara, senada dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Elia, para murid, seperti di dalam nats bacaan kita pada hari ini,
Setelah para murid seharian larut di dalam melayani orang banyak, dalam keadaan begitu lelah, saudara, mereka berniat untuk meninggalkan orang banyak yang pada saat itu ingin mengikuti Tuhan dan para murid. Mereka akan segera menyingkir dan bertolak ke Kapernaum dengan menggunakan perahu melalui laut atau danau Tiberias. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanannya ketika mereka sedang bertolak dan mendayung perahunya sejauh 2-3 mil, saudara, tiba-tiba para murid yang tanpa Tuhan Yesus diperhadapkan pada situasi yang sangat mendatangkan kecemasan dan ketakutan. Sebab angin sakal datang dan gelombang laut yang begitu hebat. Padahal pada saat itu mereka baru saja bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika gelombang laut begitu hebat menerjang perahu mereka, kecemasan dan ketakutan mereka ditambah lagi dengan munculnya sosok yang berjalan di atas air. Semakin menambah ketakutan mereka, saudara. Bahkan dituliskan di dalam 2 Injil yang lain, Matius dan Markus, efek dari ketakutan mereka yang sangat hebat itu, murid-murid sampai berteriak-teriak sebab mereka mengira bahwa sosok yang berjalan di atas air itu adalah hantu. Saudaraku, ketakutan di dalam menghadapi badai dan gelombang laut yang mengancam nyawa para murid, serta sosok yang tiba-tiba muncul di tengah kekalutan mereka, bukanlah ketakutan biasa, tetapi ketakutan yang sungguh luar biasa, sebab telah mengancam keselamatan para murid pada saat itu. Mereka diperhadapkan pada situasi antara ketakutan untuk menghadapi sosok yang tiba-tiba muncul dan juga gelombang laut antara tenggelam dan mereka celaka. Gelombang laut yang dahsyat menyebabkan perahu mereka terombang-ambing, tidak terkendali. Meskipun mereka adalah bagian dari para nelayan, saudara, yang sangat handal, tetapi karena angin yang bertiup itu sangat dahsyat, kepanikan menguasai pikiran mereka, sampai-sampai tidak lagi bisa mengenali Tuhan mereka, tidak mengenali Tuhan Yesus, dan mereka menganggap sebagai hantu yang dijumpai di tengah laut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan seperti itulah, dalam keadaan panik, dalam keadaan takut, dalam keadaan tidak menentu, Tuhan Yesus hadir dan bersabda, "Aku ini, jangan takut." Secara lengkap dalam Injil sebelumnya dituliskan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Apa yang terjadi, saudara? Ketika Tuhan telah menyapa mereka, seketika itu angin menjadi reda, ketenangan dan keteduhan menguasai hati para murid. Ketenangan yang membuat mereka segera mengenali Tuhan Yesus, mampu berpikir jernih, positif, dan mengambil langkah untuk menghadapi hidup selanjutnya, aktivitas mereka selanjutnya. Saudara-saudara, ketenangan dan bebas dari rasa takut diberikan dan hanya bersumber pada Tuhan Yesus yang senantiasa hadir di dalam pergumulan setiap para murid. Ketenangan dan bebas dari ketakutan itu juga diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Begitu juga dalam setiap pribadi, keluarga, dan kebersamaan yang selalu menghadirkan Tuhan. Artinya bahwa tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam setiap perkara.
maka Tuhan akan selalu memberikan pertolongan melalui sabda yang menguatkan dan mengeluarkan dari segala pergumulan, kegelisahan dan ketakutan. Membangun kedekatan dengan Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita, bahkan di tengah kesulitan dan krisis hidup yang paling dahsyat sekalipun. Inilah yang dinyatakan pula oleh Rasul Paulus, saudara, kepada orang-orang Kristen di Efesus di dalam doanya, bahwa Allah sendiri dalam Kristus yang kasihnya lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, dan lebih luas dari semesta. Oleh sebab itu, orang-orang percaya agar selalu memahami dan mengenalnya dan berakar di dalam Dia, serta memberi apa yang Tuhan akan nyatakan kepada mereka, kepada kita, dan menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari, itu akan berikan kekuatan di dalam hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yakinlah di dalam kasih-Nya yang besar itu, yang mengalir dan hidup, kita akan keluar dari situasi sulit, sebab ada Tuhan yang hadir. Dan di dalam minggu penutupan bulan keluarga ini, saudara, kita diingatkan, masih dan selalu ada Tuhan yang senantiasa bersabda kepada kita, memberikan petunjuk agar kita tidak tenggelam di dalam hidup, agar kita tidak tenggelam di dalam krisis kepanikan karena situasi yang saat ini melanda kehidupan kita bersama. Tetap dan masih ada pengharapan di dalam pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan yang di luar dugaan. Pertolongan Tuhan yang dengan secara tiba-tiba diberikan, yang akan memberikan solusi kepada setiap orang yang tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap hal, dalam hidup sehari-hari. Mari saudara-saudaraku, kita tetap percaya dan semakin percaya, bahkan di tengah-tengah situasi saat ini, dalam keluarga, dalam persekutuan kebersamaan, kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita. Mari kita sambut sabda Tuhan tadi, saudara, dalam ungkapan pujian Kidung Jemaat 282. Kita pujikan bait 1 dan 2, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, sesar kasih semua sekarang dan
Mari saudara bersama-sama dengan umat Tuhan dimanapun kita akan memperbarui pengakuan iman kita. Dimohon semuanya bangkit berdiri, mari kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan ungkapan syafaat kita, karena banyak hal yang perlu kita ungkapkan dalam doa syafaat ini, atas segala pergumulan yang saat ini ada di dalam diri kita dan juga dalam kebersamaan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, sungguh kami naikkan rasa syukur kami atas segala tuntunan dan penyertaan-Mu di tengah-tengah kebersamaan yang kami lakukan pada saat ini. Sungguh, Engkau menyediakan hari perhentian bagi kami, untuk kami dapat bersama-sama berhimpun, lebih-lebih dalam ungkapan pujian yang menandai angkan ungkapan syukur kami karena berkat Tuhan yang nyata atas kami. Demikian juga sabda-Mu yang telah kami dengarkan. Bapa, berkatilah kami semua dengan sabda-Mu yang membuka pengertian, yang memberikan pengertian bagi kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap hal, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam bahaya. Tuhan, kami percaya semakin meneguhkan iman kami dan semakin menguatkan dalam hidup kami. Bapa, perkenankanlah saat ini kami juga ungkapkan permohonan kami terkait dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang perlu kami tata dan kami persiapkan dengan baik. Mengingat akan situasi yang saat ini menuntut kami dengan bijak untuk dapat menyikapi hal-hal yang masih belum mungkin kami lakukan secara tatap muka. Engkau memberikan hikmat kepada kami, ya Allah, supaya kami tetap dapat bertumbuh, supaya iman kami tetap hidup. Melalui kebersamaan secara online ini, biarlah menjadi sarana bagi kami untuk saling meneguhkan. Tuhan, kuatkanlah dan berkatilah kami. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan jemaat, demikian juga gereja-gereja Tuhan dimanapun, untuk kami dapat saling memberikan pelayanan yang menghidupkan satu sama lain. Demikian pula gereja-gereja Tuhan mampu untuk menghadirkan berita sukacita di dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Secara khusus ya Tuhan, berkatilah seluruh pelayan-pelayan jemaat, anggota majelis jemaat, dimanapun, baik di wilayah induk maupun pepantan. Tuhan sertai supaya semakin teguh dan tetap dengan kesetiaan dan ketekunan melakukan tugasnya masing-masing. Bapa, kami juga teringat untuk saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Bagi mereka yang dengan maraknya ancaman COVID-19, sehingga didapati anggota keluarga kami jikalau sedang menjalani isolasi mandiri atau dirawat karena terpapar. Berkatilah ya Tuhan dengan keteguhan hati, berkatilah dengan pengharapan yang tidak pernah berhenti hanya kepada Engkau saja. Karena kami percaya
Tuhan tidak akan meninggalkan saudara kami. Kuatkanlah seluruh keluarga dalam memberikan motivasi serta memberikan apa yang menjadi kebutuhan anggota keluarga yang sakit. Demikian juga saat ini yang dalam proses pemulihan, Tuhan kiranya menuntun, memberikan kekuatan supaya mereka merasakan kasih dan berkat Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan seperti sedia kala. Bapa di dalam surga, kami juga teringat untuk anak-anak kami di dalam meraih masa depan. Tuhan nyatakanlah penyertaan-Mu untuk anak-anak kami, sehingga mereka dapat meraih masa depan yang terbaik. Tuhan, nyatakanlah kasih dan anugerah-Mu kepada seluruh tenaga medis yang saat ini bekerja dengan ekstra. Tuhan kuatkanlah dan teguhkanlah hati mereka, supaya di dalam penyertaan Tuhan mereka boleh dijauhkan dari segala ancaman, sakit penyakit, dan banyak orang akan mendapatkan pertolongan atas seluruh pelayanan yang diberikan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tuntun sertai, berikanlah hikmat jajaran pemimpin bangsa kami mulai tingkat pusat sampai daerah. Hanya kasih dan penyertaan-Mu yang memampukan jajaran pemimpin bangsa kami mampu menyikapi segala sesuatu yang mendatangkan kesejahteraan untuk banyak orang. Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh ungkapan doa kami ini hanya di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita mengucap syukur atas kasih karunia dan berkat Tuhan yang selalu kita rasakan dalam kehidupan kita hingga sampai saat ini. Dalam kesempatan yang indah saat ini, kebaktian pagi hari ini, kita akan mengucap syukur dengan menyerahkan persembahan yang didasari firman Tuhan, terambil dari Mazmur pasal 67 ayat 6 dan 7 yang demikian firman Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, untuk mengiringi persembahan saat ini, kita akan iringi pujian NKB 133 bait 1 dan 3. Syukur kepadamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih dan mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan generasi selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita hantar persembahan kita ini dengan doa. Marilah kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur Bapa atas kasih, karunia, berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami sampai detik ini. Tuhan, kami bersyukur pula pada kesempatan Minggu pagi hari ini, dalam ibadah ini, kami diberikan kesempatan untuk mempersembahkan sebagian rezeki yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, sucikan persembahan kami ini, sehingga menjadi karunia yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini, khususnya di GKJW Jemaat Ngawi. Biarlah Bapa, nama-Mu sendiri yang dipuji, dipermuliakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah Engkau pilih untuk mengelola persembahan. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga saudara-saudara kami ini boleh mengelolanya dengan baik dan benar, dan terpujilah Tuhan. Saat ini Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian di pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertailah kami Tuhan dalam perjalanan pulang. Sehingga kami Tuhan boleh sampai di rumah dalam keadaan selamat penuh sukacita. Bertemu dengan keluarga kami. Dan kami boleh mewartakan firman-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Ungkapan syukur kami yang kami naikkan dengan penuh percaya di dalam kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri kebersamaan pada pagi hari ini. Ingatlah dan yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, seiring dengan sabdanya tadi bahwa Tuhan selalu hadir untuk memberikan solusi dan penyertaan di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi. Mari, saudaraku, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dalam ungkapan pujian, pelengkap Kidung Jemaat 183. Kita pujikan bait yang pertama, Mari Sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Saudara-saudaraku, undurlah dari kebersamaan pada pagi hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah Allah yang menjadi sumber segala berkat dan Tuhan Yesus Kristus, sumber keselamatan dan cinta kasih sejati, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan saudara-saudara saat ini sampai waktu yang tidak berkesudahan. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian.